begitu bapaknya sudah selesai, apakah orang masih akan datang nyembah-nyembah kepada Kaisang? Jadi orang-orang ini, partai-partai penguasa ini yang ketua-ketua umumnya punya jam terbang dahsyat itu bersedia meletakkan diri begitu hinanya demi uang, demi kekuasaan, dan karena mereka tersandra, Bang. Lihat ya, begitu bapaknya, anaknya keluyuran keluar masuk kampung, itu warga rakyat tuh masih berduyun-duyun, Bang. Ya bisa di setel lah. Berdesak-desakan, Bang. Kalau datang dari Sichuan, Cium tangan, Bang. Ya. Stalin itu kan di depan jenderal-jenderalnya, dia nangkap ayam, ya kan? Lalu ayam hidup itu dicabuti bulunya, Bang. Kayak apa itu sakit itu? Sadis itu. Penyiksaan itu. Lalu ayam yang terkeok itu dilepaskan. Lalu si Stalin ngambil remah-remah roti, Bang. Apa yang terjadi? Diawurin. Itu ayam yang baru saja disakiti masih nyamperin dia untuk mencari remah-remah roti. Saya nggak tahu bagaimana caranya menyadarkan rakyat kita supaya bangkit. Kalian itu tertindas gitu. Ini kalau keluarga Solo satu ini tidak kita cegah, harus kita cegah. Ini dahsyat, kerusakannya dahsyat luar biasa. Salah tiap Selasa kita dikasih tempat sama Bang Egy di sini untuk cuap-cuap, untuk memberikan edukasi. Wow, gaya bener ya. Edukasi kepada masyarakat bahwa Indonesia bukan cuma sedang tidak baik-baik saja, tapi Indonesia meluncur menuju kehancuran. Kalau kita orang-orang baik, ya orang-orang soleh diam saja, maka kemungkaran, kezaliman akan terus. Oke, saudara sekalian, tadi ada beberapa tema. Saya ingin sedikit nyimpang sedikit ya. Ini bisikan dari Arif. Teman-teman bilang komandan jihad ya. Ini soal Kaisang ini menarik, Bang. Ya, soal Kaisang ini kan dia namanya Kaisang Pangarep. Sekarang dia lagi betul-betul ngarep maju di pilkada ini. Ngarep banget. Ngarep banget dia. Dan gayanya udah kayak keren, Bang. Siap digandengkan, disandingkan dengan Anies. Siap disandingkan dengan Emil, Ridwan Kamil. Emang tapi iya? Dia jawab katanya Agustus ya? Emang iya gitu loh. Maksud saya, Emilnya mau nggak kira-kira? Kalau dia bukan anaknya Jokowi, begitu nggak ya? Tanggal 20. Nah ini dia. Maka sampai di sini, Bang, menarik, Bang. Karena dulu kan sempat mau Jokowi, pilkada itu ditunda sampai November. Ya. Dengan pertimbangan selama dia jadi presiden, dia bisa dejavu, bisa mengulang kelakuan dia waktu abangnya si Kaisang. Iya. Pilkadanya November, kan dia selesainya Oktober. Pilkadanya September. Nah, jadi dia masih berkuasa. Jadi majuin, salah ngomong. Thank you, Bang. Top. Ini emang abang kita on terus. Kalau listrik saklar ada on off, dia on terus. Nah, ini menarik nih. Makanya pertanyaan Bang TB menjadi sangat relevan. Begitu bapaknya sudah selesai, apakah orang masih akan datang nyembah-nyembah kepada Kaisang? Seperti yang dilakukan oleh Julhas misalnya. Sorry banget ya Julhas ya, saya sama sekali nggak respect sama manusia satu ini, Bang. Saya bukan cuma nggak respect, ada yang lebih rendah dari itu nggak? Udah penjilatnya Pol gitu ya. Gitu. Air Angga juga begitu. Anda bisa bayangkan Golkar itu 32 tahun partai berkuasa dan sangat powerful dan besar. Iya, besar sekali, Bang. Sangat powerful. Tolong tanya dapat duit berapa? Nah itu tapi begitu sekarang ini mendelosor, orang Jawa bilang mendelosor. Siapa orang Jawa di sini? Merendah sampai mendelosor itu, Bang, kalau bahasa Jawa itu artinya posisi dada dengan lantai sama, menyentuh lantai. Jadi kayak ular lah ya. Melata, jadi melata kayak melata. Nah, gitu loh. Anda bisa bayangkan perusahaan lagi, partai yang begitu dahsyat besar berkuasa di hadapan Jokowi dan anaknya mendelosor. Kalau dalam Islam kita kan ada di Bogor ada miglosor enak. Kapan-kapan utang lo traktir lo. Miglosor enak sekali. Kalau dalam salat itu gerakan sujud itu sudah menjadi paling top, menjadi simbol dari keterhinaan kita di hadapan Allah. Nah, gitu kan? Ketundukan kita, bahkan kehina, Bang. Hina, Bang. Hina. Karena Allah minta meletakkan kepala kita di lantai, di tanah. Itu pun tidak pada posisi mendelosor, Bang. Nah, gitu maksud saya, Bang. Jadi kita
bukan kita, mohon maaf, amit-amit gue aja Bang Bayi. Auzubillah min dzalik. Jadi orang-orang ini, partai-partai penguasa ini yang ketua-ketua umumnya punya jam terbang dahsyat itu bersedia meletakkan diri begitu hinanya Demi uang. demi kekuasaan, dan karena mereka tersandra, Bang. Iya, Udah tapi pastilah kesandra lah. Nah, pertanyaan Bang TB tadi sangat menarik di tengah begitu PD-nya sang siap nggak masalah. Itu nggak masalah loh, bukan Mas Siap. Nggak masalah dipasangkan dengan Anies, nggak masalah dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Ya, Apa iya gitu loh. Buat Nah, kita dia ini menarik bermasalah, ya. bukan? Dia juga udah mulai belusuan ya, keluar masuk kampung. Cuman masalahnya itu, Bang, saya nggak bisa nyalahkan ini keluarga Solo sepenuhnya, Bang. Kalau Bang lihat ya, begitu bapaknya, anaknya keluyuran keluar masuk kampung, itu warga, rakyat tuh masih berduyun-duyun, Bang. Ya bisa di setel lah. Berdesak-desakan, Bang. Kalau datang Deksi Cuan, Cium tangan, Bang. Ya nggak tahu deh kalau nanti di belakang layar bagi-bagi duit segala macam, saya nggak. Tapi itu menunjukkan bahwa rakyat kita masih seperti itu gitu loh. Ya edukasinya, mikirnya. Ada Stalin ya. Stalin itu kan di depan jenderal-jenderalnya, dia nangkap ayam, ya kan? Lalu ayam hidup itu dicabuti bulunya, Bang. Kayak apa itu sakit itu? Sadis itu. Penyiksaan itu. Lalu ayam yang terkeok itu dilepaskan. Lalu si Stalin ngambil remah-remah roti, Bang. Apa yang terjadi? Diawurin. Itu ayam yang baru saja disakiti masih nyamperin dia untuk mencari remah-remah roti. Jadi kelas ayam betul. Ya, Jadi kira-kira gitu. lalu si Stalin mengajarkan kepada para jenderalnya, inilah rakyat. Kamu sakiti kayak apa, kamu tindas kayak apa, asal kamu kasih remah-remah, mereka masih datang. Ya, betul. Sumber daya alamnya ya, resourcesnya dikeruk habis-habisan. Barusan tadi siang saya ngobrol dengan salah satu teman di daerah di Gandaria City, barusan tadi makan siang. Dia cerita, Mas, itu gila ya orang main tambang ya, kaya banget. Emang apa? Adek gua iseng-iseng gua tanya, lu setiap bulan dapat berapa bersih? 150. Saya pikir juta, Bang. Encer dong. 150 miliar bersih. Edan nggak? Itu Mana dia dapat? tambang. Oh, tambang. Jadi Bersih, ya? tambang itu tambang yang udah net dari pajak. tambang itu tambang ece-ece yang kelasnya ya cuma beberapa ribu hektar aja. Abang bisa bayangin bagaimana kalau Bumi Resources, Yang terima dulu. teman kita. Oh, Teman kita dia ngobrol sama saya, gue iseng-iseng tanya sama adek gue, dia bilang gitu. Iya. Lu tiap bulan dapat berapa loh? Gila, Mas, dia bilang gitu. Nah, ini yang saya mau bilang tadi. Wahai rakyat Indonesia, gitu loh. Wahai rakyat Indonesia, ya. Ini loh maksud saya, bagaimana kalian itu dizalimi habis-habisan, hak demokrasi kalian dirampas, hak bicara begini sebentar lagi akan semakin dikekang dengan undang-undang penyiaran, undang-undang apa lagi segala macam ya. Kemudian ada RUU kementerian yang sebentar lagi juga nanti jumlah menteri itu terserah kebutuhan presiden, ya kan? Lalu ada RUU TNI Polri, Bang. Oh, itu seru, Bang. Saya coba baca-baca, seru sekali tuh. Ada hadiah-hadiah dari Jokowi menjelang lengser kepada polisi dan TNI. Yang nanti ujung-ujungnya tentu akan menguatkan dia sebagai orang yang berjasa kepada dua institusi ini. Nah, gitu. Menarik sekali. Tapi rakyatnya bayangin, ini keluarga Solo datang masih berebut. Dapat remah-remah, Bang. Tadi Bang TB itu dapat cuan dibagi-bagi. Oke lah, katakanlah berapa sih? Kasih bansos. 100 ribu, 200 ribu misalnya. Tapi kalian tuh udah dicabuti bulunya gitu loh. Nah, ini maksud saya nggak tahu bagaimana caranya menyadarkan rakyat kita supaya bangkit, kalian itu tertindas gitu loh. Kalian itu solusi, brother? itu dia, Bang, kan kita sama-sama orang jalanan nih, Bang DHL juga orang jalanan. Kita bolak-balik aksi segala macam. Ya hasilnya juga yang ikut segitu-gitu aja dan nggak ada anak muda. Cari nih kita aksi-aksi di jalanan, mau depan KPU, Bawaslu, di depan patung kuda, di mana lagi tuh, di Tamrin, di mana segala macam. Itu yang aksi nyari umur 30 tahun aja nggak ada. Yang adanya kayak Bang DL nih, rambutnya dia putih semua kayak saya, Bang TV. Udah tua-tua, aki-aki ini gitu loh. Yang anak mudanya entah kemana, Bang. Bahkan dengan hormat, segala maaf ya, dengan segala hormat dan mohon maaf, mahasiswa kita pun kemana gitu loh. Dikerangkeng. Dengan dalih macam-macam saya nggak ngerti tuh. Dalihnya nggak mau ditunggangi, tapi kalian nggak ngapa-ngapain. Tanya rektornya aja. Makanya teman kita, senior kita Said Didu mengatakan nikmatilah diam kalian gitu kan. Nikmatilah diam kalian, sogokan-sogokan kalian. Nah, maksud saya begini, Bang. Ini saya sebetulnya nyaris nggak peduli dengan politik-politik pilkada segala macam, Bang.
Tapi sebagai warga Jakarta dan lagi-lagi ini harus dicegah seperti pertanyaan abang tadi. Ini kalau keluarga Solo 1 ini tidak kita cegah, maka yang paling berdosa namanya Damai Hari Lubis. harus kita cegah. Ini dahsyat kerusakannya dahsyat luar biasa. Dan nggak tahu nih Bang TB pernah di birokrasi nggak pernah ya, tapi ya saya kira saja kan latar belakangnya pengusaha. Itu bagaimana orang-orang yang berkumpul di birokrasi, profesor, doktor, ya, ekonomi, pertahanan segala macam, dan jenderal-jenderal itu kalah sama satu keluarga di Solo yang dulu tukang pelitur gitu loh, tukang mebel yang kemudian main kayu. Apa yang terjadi gitu loh, ya kan? Sebetulnya ada tema lain, tapi coba deh fokus sebentar ke sini karena ini gila, bener-bener gila. Pokoknya kalau kita nggak ngapa-ngapain, maka Indonesia betul-betul jatuh ke tangan keluarga satu ini. Itu dulu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.